Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Prima dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi yaitu klifagi dan blastulasi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Nisa Larasati, Rika Maulina, dan Roro Puspa Indah. Baik, yang pertama yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi proses klifagi. Nah, apa sih itu klifagi? Klifagi adalah proses pembelahan sel paling awal dan teratur setelah fertilisasi selesai yang dialami oleh sel tunggal zigotik menuju proses kedewasaan. Apa sih ciri-cirinya? Yang pertama yaitu zigot ditransformasi melalui serangkaian pembelahan mitosis dari keadaan uniseluler ke multiseluler. Yang kedua, ukuran dari embrio relatif tidak bertambah. Yang ketiga, embrio memiliki bentuk yang tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastosel. Yang selanjutnya yaitu transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi substansi inti. Nah, perubahan kualitatif komposisi telur terbatas. Selanjutnya yaitu bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan tetap pada posisi yang sama. Dan yang terakhir yaitu rasio sitoplasma inti pada awal pembelahan sangat rendah dan pada akhirnya hampir sama dengan rasio sel somati. Mengaruhi diantaranya yang pertama adalah mekanisme pembelahan, faktor organisasi telur, kemudian faktor ampiaster, selanjutnya adalah perubahan viskositas ooplas mulai dari fertilisasi sampai pembelahan, selanjutnya yaitu jumlah dan distribusi yolk, dan yang terakhir adalah terdapatnya sitoplasma. Selanjutnya yaitu yang B, macam-macam pembelahan serta produk akhir yang dihasilkan. Yang A ada holoblastik. Pembelahan mengenai saluran daerah zigot dibedakan menjadi dua, yaitu holoblastik teratur atau equal dan holoblastik yang tidak teratur atau unequal. Untuk holoblastik teratur atau equal sendiri terbentuk dari 16 sel yang terdiri dari 8 mikromor dan 8 makromor. Sedangkan untuk holoblastik yang tidak teratur atau unequal terbentuk blastomer yang terdiri dari 60-70 sel yang berupa gumpalan masif atau disebut morula. Di bawah ini merupakan gambar dari equal dan unequal. Yang kedua ada meroblastik, merupakan pembelahan yang hanya pada zigot di sebagian kecil kutub animal, yakni bagi seluruh germinal disk dan mengenai sedikit yolk. Dan yang C ada perantaraan, holoblastik dan meroblastik, yaitu pembelahan yang tak selamanya mencapai ujung kutub vegetal, terdapat pada telur megalesital. Yang C yaitu macam-macam pembelahan serta produk akhir yang dihasilkan. Bidang pembelahan terdiri dari 4. Yang pertama yaitu meridian, merupakan bidang pembelahan yang dapat melewati proses kutub sehingga dapat menghasilkan 2 blastomer dengan ukuran yang sama. Yang kedua yaitu vertikal, merupakan bidang pembelahan yang cenderung lewat tegak sejak dari animal pole sampai vegetal pole. Dan yang ketiga yaitu ekuator, merupakan bidang pembelahan yang tegak lurus dengan animal pole sampai vegetal pole. Bidang pembelahan ini membelah embrio menjadi 4 anakan dan 4 blastomer vegetal. Dan yang keempat ada longitudinal, merupakan bidang pembelahan yang mirip dengan bidang ekuator tetapi terjadi sejajar. Selanjutnya yaitu tipe-tipe telur berdasarkan distribusi yolk. Yang pertama yaitu tipe telur isolator, memiliki sejumlah kecil kuning telur yang tersebar merata pada sitoplasma. Yang kedua tipe telur mesolator, yaitu yolk terdapat di bagian kutub vegetal. Yolk akan menghambat pembentukan pembelahan. Yang ketiga telur tipe telolesital, yaitu jumlah yolk banyak yang mengisi sitoplasma terkecuali pada area kecil di dekat kutub animal. Dan yang keempat ada tipe telur sentrolesital, yaitu mempunyai banyak yolk yang terkonsentrasi pada bagian tengah sel. Baik, saya akan melanjutkannya. D. Konsep proses pembentukan blastula. Blastulasi merupakan proses pembentukan blastula. Blastula dapat dibedakan dari morula karena blastula memiliki suatu ruangan yang disebut blastosul.
Pada dinding blastula terdapat bagian lengket yang akan membantu proses penempelan zigot pada endometrium atau dinding rahim. Dinamakan sebagai proses implantasi. Berdasarkan ada atau tidaknya blastosul, maka dapat dibedakan atas 1. Blastula berongga atau suloblastula yang terdapat pada blastula katak dan amphiokus. Yang kedua, blastula tidak berongga atau stercoblastula yang terdapat pada blastula ikan dan amfibia. Lapisan blastomer yang mengelilingi blastosul terdiri atas satu lapis atau lebih. Berdasarkan bentuk dan susunan blastomernya, 1. Seoloblastula memiliki bentuk bola, disebut juga blastula bundar. Kemudian discoblastula memiliki bentuk cakram, disebut juga blastula gepeng, berasal dari telur homolesital yang mengalami pembelahan holoblastik tidak teratur, dan telur megalesital yang membelah secara meroblastik. Kemudian terdapat blastokista, blastula yang menyerupai kista. Blastula ini memiliki massa sel-sel dalam atau inner cell mass pada bagian dalam embrio dan dikelilingi oleh tropoblas. Yang terakhir, stereoblastula, yaitu blastula masif tanpa rongga blastula. Implikasi terjadinya kekeliruan selama blastulasi. A. Kembar dizigotik. Zigot yang terbentuk berasal dari sel telur yang berbeda. Terdapat lebih dari satu sel telur yang melekat pada dinding rahim yang terbuai oleh sel-sel sperma pada saat yang bersamaan. Kembar dizigotik berkembang dalam amnion dan plasenta yang terpisah. Kembar ini dapat memiliki jenis kelamin yang berbeda atau sama. Kemudian terdapat kembar monozigotik. Sel telur tunggal terbuahi dan membentuk satu zigot atau monozigotik. Kemudian zigot tersebut membelah menjadi embrio yang berbeda. Kedua embrio berkembang menjadi janin yang berbagi rahim. Tingkat kemiripan kembar ini sangat tinggi. Perbedaan terjadi pada hal detail seperti sidik jari. Berikut daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa melalui forum Elita.